Halo semuanya, gue Vrova. Di sini gue mau ngebahas macam-macam spoiler tentang cerita yang belum ada di animenya. Mau itu ada di season 2, belum tayang, maupun gak dapat season selanjutnya. Sebelumnya, gue kasih dulu nih spoiler warning bagi kalian yang gak mau dapat spoiler. Dengan melihat pesan ini, maka kalian setuju buat dapat spoiler. Oke, selamat menikmati. Oke, jadi di sini gue akan membahas tentang Mahoka Kuku no Red Tosei. Itu loh anime tentang kakaknya yang overpower dan adiknya yang broken dan bucin ke kakaknya. Dan segala masalah yang menyangkut kakak beradik tersebut. Ada hal yang menarik untuk kita bahas, yaitu tentang pertunangan Miyuki dan Tatsuya di volume 16 light novelnya. Volume 16 light novel berada di arc Yotsuba Succession, yaitu tentang pemilihan penerus kepala keluarga Yotsuba menggantikan Yotsuba Maya. Sebenarnya ada beberapa bagian di cerita arc Yotsuba Succession ini, tapi gue hanya akan fokus di pembahasan pertunangan antara Miyuki dengan keraguan dan kekhawatiran Miyuki atas undangan keluarga Yotsuba untuk menghadiri acara pertemuan tahun baru. Seperti kalian tahu, di animenya sendiri pernah dibahas kenapa Miyuki nggak pernah menghadiri acara keluarga dari Yotsuba, karena Tatsuya sering diperlakukan buruk sama keluarga intinya. Lah, terus kenapa Miyuki sangat khawatir di pertemuan keluarganya itu, di pertemuan tahun baru? Orang nggak usah tinggal datang aja kan? Ya, jawabannya adalah karena di pertemuan tersebut, Yotsuba Maya akan mengumumkan penerus keluarga dari Yotsuba. Sebenarnya, ada beberapa kandidat untuk menjadi penerus keluarga Yotsuba, yaitu Koruba Fumiya, Tsukuba Yuka, dan Shibata Katsuhige. Tetapi, Yotsuba Maya sudah menetapkan pilihannya untuk menjadikan Miyuki sebagai penerus kepala keluarga sebelum acara tersebut dimulai. Selanjutnya, di lain sisi, Miyuki sendiri tahu bahwa dia akan ditetapkan sebagai penerus keluarga Yotsuba. Miyuki tidak bisa menolak lagi undangan dari acara Yotsuba. Lebih tepatnya, di posisi tidak bisa menolak karena suratnya sendiri datang dari permintaan pribadi Oba sama, yaitu Yotsuba Maya si Ratu Malam. Inilah yang kalian tunggu-tunggu. Ketakutan terbesar Miyuki menjadi kepala keluarga adalah diharuskan untuk, menikah. Miyuki sebagai penyihir, apalagi kepala keluarga, disarankan untuk menikah lebih cepat. Ketakutan terbesar Miyuki sebenarnya bukan berada di pernikahannya, tetapi orang yang akan menampinginya sebagai suami, calonnya, sosok yang berada di sisinya. Miyuki tidak bisa membayangkan dirinya menikah dan menjadi istri dengan seseorang yang bukan kakaknya. Dia tidak kuat dan tidak bisa menjadi pasangan orang yang selain kakaknya. Karena satu-satunya perintah yang Miyuki cintai di dunia ini cuma si Onisama, Shibata Tsuya, kakaknya sendiri. Keterpurukan Miyuki semakin dalam karena dia menyadari bahwa dia sendiri tidak bisa menikah dengan kakak kandungnya sendiri. Miyuki harus dipaksa menerima kenyataan bahwa pilihan dia itu terbatas. Dia tidak bisa memilih kakaknya, Shibata Tsuya. Kalau misalnya kalian ingat dengan ending keduanya Mahoka, yaitu Mirror, yang dinyanyikan oleh Yasuda Rei, lagu dan lirik tersebut sangat-sangat relate dengan keadaan Miyuki di volume 16. Dihadapkan dengan pilihan yang sulit dan kenyataan yang menjamkan, Miyuki bercermin dan berbicara kepada dirinya sendiri. Tetapi hal yang berbeda adalah Miyuki di cermin adalah Miyuki yang tidak mau menyerah dan tidak mau menerima kenyataan. Sedangkan Miyuki yang asli menerima kenyataan, tetapi ironinya dia berbohong kepada dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa Miyuki adalah wanita yang menjijikan yang menyukai kakaknya sendiri. Long story short, Miyuki akhirnya menghadiri pesta akhir tahun yang diadakan Yotsuba bersama dengan kakaknya, Tatsuya. Setelah menghadapi berbagai ujian untuk mendatangi tempat acara tersebut, Tatsuya dan Miyuki sampai di kediaman Yotsuba. Bersama kepala keluarga cabang lainnya, mereka menunggu kedatangan Yotsuba Maya untuk mengumumkan penerus kepala keluarga Yotsuba. Tidak lama kemudian, setelah diskusi antara kepala keluarga cabang dengan Maya, mereka semua sepakat dan tidak keberatan bahwa Miyuki yang menjadi kepala keluarga selanjutnya. Lalu, Yotsuba Maya langsung mengumumkan, Miyuki, kau akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Lalu tanpa berpikir lama, Miyuki sendiri langsung mengiyakan pernyataannya dari si Yotsuba Maya itu sendiri. Tapi di lain sisi, Miyuki meninggalkan dirinya sendiri yang mencintai Tatsuya. Tapi belum selesai di situ saja. Maya memintai Tatsuya dan Miyuki untuk tetap tinggal di ruangan. Di situ Yotsuba Maya mengatakan bahwa Tatsuya bukanlah kakak kandungnya kepada Miyuki, melainkan adalah inseminasi dari sel telur Yotsuba Maya. Setelah itu, Maya langsung mengatakan bahwa calon dari Miyuki adalah Tatsuya. Miyuki langsung senang sekali. Tapi tunggu dulu. Emang Miyuki dan Tatsuya emang benar bukan anak kandung? Nah, inilah. Sebenarnya Yotsuba Maya pada saat itu berbohong kepada Miyuki dan Tatsuya. Tetapi Tatsuya tidak dapat dibohongi, ya tidak segampang itu. Dia sudah memiliki berkas tentang kaitan gen antara Tatsuya dan Miyuki. Mereka dibuahi dari sel telur yang sama, yaitu ibu kandung mereka sendiri, Yotsuba Miya. Tatsuya berkata bahwa dia bisa melihat komponen yang ada di dalam tubuh Miyuki menggunakan elemental sight. Jadi Maya nggak bisa membohongi matanya Tatsuya. Jadi intinya, Miyuki itu penyihir yang dimodifikasi.
tubuh dia dimodifikasi sama keluarga Yotsuba untuk menghilangkan ketidakstabilan. Jadi apa tujuannya sih tubuh Miyuki dimodifikasi? Miyuki ini dibuat untuk melengkapi Tatsuya yang sangat overpower, kuat sekali gitu. Miyuki ini sebuah sosok untuk mendampingi Tatsuya. Bahkan keluarga Yotsuba memodifikasi Miyuki. Jika dia memiliki anak dari Tatsuya, anaknya tidak akan memiliki kecacatan sama sekali. Tapi ada satu hal nih yang bukan kebohongan dari perkataan Yotsuba Maya, yaitu harapan lahirnya Tatsuya ke dunia. Dalam arti kekuatan spiritualnya. Karena Maya sangat membenci dunia, Maya berharap bahwa kelahiran Tatsuya dapat menghancurkan dunia. Karena jika Tatsuya kehilangan sosok Miyuki, pikiran Tatsuya akan hancur dan Tatsuya akan menghancurkan dunia. Pada akhirnya Miyuki sendiri diberitahu Tatsuya bahwa mereka adalah saudara kandung. Tapi Miyuki tetap mengatakan bahwa Miyuki cinta Tatsuya sebagai pria bukan saudara kandung dan tidak akan membuang perasaannya sama sekali. Di lain sisi Tatsuya belum bisa menerima Miyuki sebagai lawan jenisnya tetapi masih melihatnya sebagai saudara. Ya mungkin waktu berlalu Tatsuya akan luluh. Ya itulah terlepas dari cerita cinta saudara kandung yang mungkin agak menjijikan bagi sebagian orang. Menurut gue cerita tentang dua orang yang diciptakan untuk mengisi satu sama lain adalah cerita yang sangat romantis. Mereka tidak dapat dipisahkan dan berguna untuk melengkapi satu sama lain. Kalau menurut kalian, gimana tentang hubungan dan cerita kakak beradik ini? Oke, sekian saja. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika kalian suka video ini, subscribe dan nyalakan lonceng jika kalian mau menonton konten-konten spoiler kayak gini lagi. Selain spoiler, saya juga akan membuat konten review dan rekomendasi. Terima kasih. See you in next videos.